Untuk suaranya belum masuk ya, belum bisa terdengar dengan jelas. Tes, apakah suara saya masuk? Ya, suaranya sudah masuk, bisa jelas terdengar, bisa dimulai untuk melakukan presentasi dari kelompok 3. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tugas kelompok mekanika fluida. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ahmad Trenggono, dengan NIM 044, kemudian ada Anan Rivaldi dengan NIM 045, Faiz Putra Alwani dengan NIM 047, dan Alvaro Setiawan Nugroho dengan NIM 043. Next. Nah, jurnal yang kami ambil adalah Ludwig Prandtl and the Growth of Fluid Mechanics in Germany. Nah, sumber jurnal ini kami dapatkan dari sciencedirect.com, Comtes Rendus Mechanik, kemudian dengan penulis jurnal bernama Michael Eckert, dan instansi asal penulis adalah beliau berasal dari Deutsche Museum Jerman. Boleh di next. Pada awal abad ke-19, mekanika fluida di Jerman merupakan disiplin dengan identitas ganda dengan sebutan hidrodinamika, yang menjadi bagian dari bidang fisika teoretis dan dianggap sebagai tantangan matematika. Hidrolik yang kontras dengan hidrodinamika merupakan ilmu rekayasa di bidang teknik mekanika. Persamaan gerak baik dalam bentuk persamaan Euler untuk cairan ideal dan persamaan Navier-Stokes untuk cairan viskosa telah dipelajari selama puluhan tahun tanpa mendapatkan solusi untuk aplikasi yang praktis. Pada awal abad ke-20, solusi terhadap tema tentu saja terletak pada Prandtl pada tahun 1904 bahwa aliran di sekitar benda yang terbenam didekati dengan zona batas pengaruh kental dan zona gerak irasional di sekitarnya. Dan dalam desakannya bahwa teori dan eksperimen berjalan seiring. Dengan demikian, ahli hidrolik terkenal Hunter Ross menunjuk lapisan batas sebagai langkah yang penting yang menjembatani kesenjangan antara hidrolika dan hidrodinamika, dan orang yang memprakarsai perubahan ini menuju mekanika fluida modern. Dan beliau menambahkan fakta bahwa hampir semua yang menjadi ahli mesin fluida piagam pada awalnya adalah insinyur mesin. Pada artikel ini, penulis melakukan analisis terhadap perubahan termodinamika dalam rincian lebih lanjut yang mengacu pada penelitian Ludwig Prandtl di Jerman mengenai fluida. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ada asal-usul dari praktik berdiri layar konsep. Konsep lapisan batas pertama kali dikemukakan pada tahun 1904 oleh Ludwig Prandtl, seorang ahli aerodinamika. Ia adalah pelopor dalam pengembangan analisis matematika sistematis yang berat yang ia gunakan untuk mendasari ilmu termodinamika, yang telah membentuk dasar ilmu terapan ilmu-ilmu aeronautical engineering. Nah, analisa gerakan aliran fluida umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pengaruh gesekannya besar, yaitu daerah lapisan batas, dan di luarnya adalah aliran yang tanpa pengaruh gesekan. Jadi pendekatan Prandtl terhadap konsep lapisan batas bagaimanapun lebih dimotivasi oleh perhatian praktis. Dia pernah belajar teknik mesin di Technische Hochschule di Munich
sebelumnya dikerjakan pada 1901 sebagai insinyur di sebuah pabrik mesin. Dia ditugaskan untuk memeriksa sistem pembuangan untuk menghilangkan serutan dan debu dari meja kerja. Ia melihat hilangnya tekanan pada tabung pembuangan sebagai penyebab pengeluaran daya yang tidak semestinya. Nah, pada aliran fluida bergesekan, pengaruh gesekan akan menimbulkan batas. Lapisan batas adalah daerah yang melingkupi aliran di mana tepat di bawah lapisan batas terhadap hambatan akibat pengaruh gesekan fluida dan tepat di atas lapisan batas aliran fluida adalah tanpa hambatan. Sehingga untuk menganalisa pengaruh gesekan fluida ini penting untuk diketahui tentang konsep lapisan batas tersebut. Nah, Prandtl menurunkan persamaan boundary layer untuk aliran sepanjang plat datar dengan membantah istilah dari persamaan Navier-Stokes dan dijadikan tanpa bukti profil, kecepatan di lapisan batas, dan rumus perkiraan untuk hambatan aliran ini. Dia menyerahkan kepada Heinrich Blasius, salah satu mahasiswa doktoral pertamanya, untuk menguraikan rincian matematika ini pada tahun 1967. Nah, kemudian ada seminar Felix Klein mengenai hidrodinamika tahun 1907. Pada tahun 1904, Felix Klein ini memikat Prandtl di Hannover ke Universitas Göttingen sebagai profesor fisika teknis dan direktur bersama dengan Karl Rung dari Institut Baru untuk Matematika dan Mekanika Terapan. Inisiatif Klein sendiri ini adalah upaya jangka panjang untuk membantu pintu Universitas Göttingen untuk ilmu terapan yang secara tradisional merupakan daerah atau domain dari perguruan tinggi teknik. Klein menyelenggarakan seminar yang menunjukkan penggunaan matematika dalam ilmu-ilmu lain. Dia sudah melibatkan Prandtl dan Rung di musim dingin pada tahun 1904 dan 1905 dalam seminar on select topic of electricity. Kemudian pada tahun 1905, Klein juga mengadakan seminar lain bernama tentang teknologi listrik yang diselenggarakan bersama Klein, Prandtl, Rung, dan Theodor Simon. Pada semester musim dingin tahun 1907 sampai tahun 1908, Klein melibatkan Prandtl, Rung, dan ahli geofisika Emil sebagai rekan penyelenggara seminar lain. Kali ini mengenai hidrodinamika, yaitu hubungan teori dengan praktik pengamatan, eksperimen, dan konstruksi. Next. Seminar lainnya mencakup spektrum masalah yang luas dari mekanika fluida. Georg misalnya berbicara tentang lapisan batas dan pelepasan pusaran, mengacu pada presentasi Heidelberg-Prandtl dari tahun 1904 dan disertai doktoral Blasius yang diselesaikannya pada waktu yang sama. Blasius sendiri memilih arus turbulens sebagai subjek presentasi seminarnya. 3 presentasi didedikasikan untuk gelombang kapal, baling-baling kapal, dan hambatan kapal. Semula, Klein telah memberikan judul seluruh seminar tersebut sebagai judul hidrodinamika kapal. Dalam periode ketiga Kekaisaran Jerman memperluas armadanya dengan sangat cepat untuk mengejar ketinggalan dengan angkatan laut Kerajaan Inggris. Pilihan tema ini tentu tidak disengaja. Next.
Kemudian ada model pesawat di terowongan. Selanjutnya dari sejarah perkembangan mekanika fluida di Jerman adalah munculnya pesawat di terowongan angin atau wind tunnel. Pada saat itu selain armada angkatan laut, ada teknologi lain yang diminati oleh militer Jerman, yaitu kapal udara. Pada Mei 1906 dibentuk Study Group for Motorized Airship atau Motorless Shift Studiengesellschaft dalam rangka mengembangkan aeronautika sebagai teknologi dan industri. Beberapa bulan kemudian, kapal pesiar uji dengan Zeppelin disarankan digunakan untuk militer di masa depan, itu juga bisa ditingkatkan secara teknis. Kapal udara Jerman lainnya, tipe Parzival, juga dianggap dapat digunakan oleh militer di masa depan, tetapi kelompok studi menganggapnya sangat perlu dikembangkan lebih lanjut. Klein pada bulan Desember 1906 mengajukan proposal kepada kelompok studi untuk fasilitas pengujian kapal udara. Itu dijadwalkan untuk beroperasi selama 3 tahun, di mana akan dilakukan pengukuran aerodinamis pada model pesawat terowongan angin, di terowongan angin. Terowongan angin ini ialah sebuah alat yang digunakan dalam penelitian aerodinamika untuk mempelajari efek dari udara yang bergerak melewati benda padat. Terowongan udara terdiri dari sebuah terowongan yang memiliki bagian tertutup dengan objek yang diuji dipasang di tengah dan sebuah kipas yang kuat menggerakkan udara melewati objek. Aliran udara mungkin memiliki asap atau zat lain yang dimasukkan untuk membuat garis aliran di sekitar objek terlihat. Terowongan udara banyak digunakan dalam pengujian berbagai kondisi benda dalam aliran udara seperti konstruksi gedung pencakar langit, dan desain alat transportasi. Next. Nah, lalu ini ada motor Lucy model versus tanpa NVA. Pasang pada tahun 1908 di sebuah gubuk kecil di pinggiran Göttingen menjadi inti penelitian aeronautika dan yang jauh lebih besar. Rantel mengajar penelitian aerodinamis ini dengan minat pada pertanyaan dasar mekanika fluida. Fuhrmann menggunakan metode sumber dan bak cuci Rankine untuk konstruksi bentuk seperti cerutu. Lalu Prandtl dan kolaboratornya di MVA segera memperluas pengukuran drum. Pada tahun 1912, mereka menemukan perbedaan mencolok untuk gaya hambat bola yang diukur di terowongan angin Gustave Eiffel di Prancis. Pada 1914, Prandtl mendemonstrasikan efek ini dengan transisi ke turbulensi di lapisan batas dengan kawat trip tipis di sekitar bola. Divisualisasikan pengurangan bangun dengan asap itu menarik cairan dari bangun sehingga lapisan batas tetap melekat pada permukaan bola lebih lama daripada kasus laminar. Gaya angkat dan tarik airfoil. Dalam Perang Dunia Pertama, pengukuran aerodinamis di terowongan angin Prandtl tidak lagi berfokus pada perbaikan kapal udara. Meskipun pengujian model pesawat yang sama digunakan untuk menentukan bentuk bom yang optimal, bagian utama dari pengukuran terowongan angin Prandtl selama perang berkaitan dengan pesawat terbang. Di antara masalah hidrodinamika ini, aliran di sekitar sayap menjadi tantangan khusus. Upaya teoritis Prandtl sendiri dalam hal ini dapat ditelusuri ketika ia mengkarakterisasi aliran di belakang sayap dengan pusaran di sekitar sayap.
dan sepasang pusaran yang berhenti ke belakang dari ujung sayap. Prantl menerbitkan teori airfoil setelah perang dalam Proceeding Akademi Ilmu Pengetahuan Göttingen. Konsep garis angkat Prantl sebagai teori airfoil pada tahap ini diberi label menandai awal untuk matematisasi penerbangan. Meskipun penggunaan paradoks konsep aliran ideal dalam teori yang membahas masalah aliran nyata seperti aliran udara sekitar sayap memicu perdebatan kontroversial. Teori tersebut langsung menarik keingintahuan para insinyur penerbangan. Selanjutnya ada dari aerodinamika ke mekanika fluida. Setelah perang, Prantl merupakan salah satu dari otoritas pada aerodinamika modern. Katalog sayap yang diukur pada terowongan lain, AVA, profil Göttingen. AVA ini adalah Aerodynamic Research Institute, menjadi alat yang penting bagi para insinyur penerbangan di seluruh dunia. Peran dan murid-muridnya dicari baik untuk pembangunan terowongan angin maupun aerodynamic theory for lift and drags. Prantl yang tidak senang dengan reputasinya yang hanya berfokus pada aerodinamika telah merencanakan sebuah lembaga besar untuk aerodinamika dan hidrodinamika sejak 1911. Ia pun berharap agar dia dapat mengarahkan kembali penelitiannya ke mekanika fluida yang lebih mendasar. Pada bulan Juli 1925, Prantl menjadi Direktur Kaiser Wilhelm Institute for Fluid Dynamics baru yang terkait dengan pembentukan pengujian aerodinamika di Göttingen. Mengingat situasi ekonomi yang mengerikan di Weimar, Jerman, peluang tampak tipis bagi Prantl dan Universitas Göttingen, tetapi Universitas Göttingen bertekad untuk mempertahankannya. Dari KWG atau Kaiser Wilhelm Institute tadi, berjanji untuk mencari dana untuk memenuhi keinginannya. Akhirnya, seseorang industrialis kaya menawarkan sumbangan yang cukup besar jika Universitas Göttingen memberikan gelar doktor kehormatan. Universitas pun setuju. Pada umur 50 tahun, Prantl sangat ingin meninggalkan jejak dalam mekanika fluida secara luas. Hidrodinamika dipahami sebagai kombinasi masalah ilmiah mekanika fluida secara keseluruhan dan mendefinisikan ruang lingkupnya, yaitu aerodinamika hanyalah cabang hidrodinamika yang berkaitan dengan hukum gerak dan aksi gaya dalam aliran udara bebas. Next. Untuk penyelidikan eksperimental fenomena aliran ini, Prantl melengkapi Kaiser Wilhelm Institute atau KWI barunya dengan berbagai peralatan laboratorium, mulai dari pompa dan pipa hingga saluran air dan terowongan angin untuk tujuan khusus. Sebuah laboratorium berputar misalnya digunakan untuk mempelajari aliran dalam sistem yang berputar, dari mesin yang berputar sebagai turbin hingga aplikasi geofisika. Kemudian ada tangki bertekanan dan dievakuasi, yaitu wind castle, berfungsi untuk eksperimen kavitasi dan dinamika gas. Kemudian ada teknologi sinema, digunakan dan diperluas untuk merekam pembentukan gelembung kavitasi dalam gerakan lambat hingga 6.000 gambar per detik. Dalam beberapa tahun, kedua muridnya pun mengenang awal karir mereka di KWI menjadi sumber aspirasi tinggi dan inovatif dalam mekanika fluida. Hal ini juga terlihat dari kontribusi 4 jilid pada hidro dan aerodinamika di Handbuch der Experimental Physik, dengan lebih dari setengah dari semua kontribusi yang dituliskan oleh Prantl dan kolaboratornya sebagai ulasan tentang prinsip-prinsip mekanika fluida. Pada pertengahan 1930-an, reputasi Prantl sebagai pelopor internasional mekanika fluida modern mencapai puncaknya. Prantl telah dinominasikan untuk hadiah Nobel pada tahun 1928 oleh rekan-rekan Jerman, dan lagi pada tahun 1936 oleh pemenang hadiah Nobel Inggris William Lawrence Bragg. Selanjutnya adalah turbulensi. Pada tahun 1930-an, penelitian Prantl lagi terfokus pada teori lift dan drag airfoil atau lapisan batas. Prantl
tidak menulis program kerja untuk teori turbulensi pada tahun 1916. Namun itu berkembang menjadi program riset hanya selama 1 tahun. Selain aspek praktisnya, turbulensi dianggap sebagai salah satu misteri terbesar bagi ilmu pengetahuan yang belum terpecahkan. Mengutip Theodor von Karman, murid Prehn dan sejak tahun 1920-an yang merupakan pesaing di bidang ini. Awal persaingan ini mungkin dimulai pada tanggal 12 Februari pada tahun 1921 ketika Karman menyajikan Prehn dengan sketsa teori untuk lapisan pembatas bergejolak. Dia berbicara kepada Prehn dalam surat hukum Blasius empiris untuk gesekan turbulen dalam aliran pipa. Koefisien gesek sebanding dengan RE pangkat -1/4, di mana RE adalah bilangan Reynolds, sebuah formula untuk kecepatan distribusi dalam lapisan batas turbulen. V Y sepangkat 1/7, di mana V adalah kecepatan aliran rata-rata dan Y jarak dari dinding. Karman ingat bahwa Prehn telah menyebutkan formula untuk mempublikasikan teorinya tanpa persetujuan Prehn. Prehn yang saat itu sibuk dengan hal-hal lain tidak keberatan dengan keinginan Karman untuk publikasi yang cepat. Hasil akhirnya melibatkan distribusi kecepatan logaritma dengan jarak yang semakin jauh dari dinding daripada hukum 1/7. Dan konstanta universal yang pertama kali diterbitkan oleh Karman pada tahun 1930 ya, dan dinamai menurut nama. Prioritas publikasi Karman yang tidak terbantahkan cenderung mengaburkan pencapaian sebenarnya dalam kompetisi ini. Pada pertengahan 1920-an, Prehn telah merencanakan pendekatan panjang pencampuran untuk turbulensi yang sepenuhnya berkembang. Selain itu, terlepas dari persaingan sengit antara Göttingen dan Aachen, ada juga kolaborasi dan pertukaran hasil eksperimen yang erat. Teori Karman mendapat manfaat dari pendekatan panjang campuran, dan khususnya dari pengukuran presisi Göttingen dilakukan atas permintaan Prehn oleh John Nicorais, di mana hukum logaritmik pertama kali muncul pada tahun 1929. Lanjut. Oke, dari sudut pandang penerapan hukum dinding untuk gesekan yang bergejolak hampir tidak dapat dilebih-lebihkan. Hal ini diilustrasikan oleh perselisihan antara Prehn dan Karman setelah sebuah konferensi yang diselenggarakan pada bulan Mei oleh Hamburg Testing and Establishment for Naval Architecture. Konferensi ini didedikasikan untuk teori dan eksperimen terbaru tentang gesekan yang bergejolak. Karman tidak dapat hadir dan hanya berkontribusi dalam bentuk makalah yang dibacakan oleh peserta lain. Franz Eisner, seorang ilmuwan dari Prussia Verstanstalt für Wasserbau, menyajikan hasil terbaru tentang gesekan, membahas tema yang sama dengan perspektif yang lebih luas dari Göttingen Camp dari Hamburg, menyajikan hasil terbaru tentang gesekan pada pelat halus dan kasar. Tak lupa, Prehn pun diundang. 2 bulan setelah konferensi ini, Seebohm
Taxi Gesellschaft menerbitkan dalam jurnal Werf Haven sebuah diagram tentang resisten pelat yang diambil dari presentasi konferensi Eisner yang menunjukkan data eksperimental sesuai dengan hukum dinding logaritma setelah Prandtl dengan referensi ke publikasi akan datang di Ergebnis The Aerodynamischen Versuchsstand du Göttingen dan hukum pangkat sepertujuh sudah ketinggalan zaman dengan komentar Karman 1921 dengan sedikit kecocokan untuk data pada bilangan Reynolds tinggi. Ketika Karman melihat artikel ini, dia sangat marah. Ia merasa terobosannya pada hukum logaritma pada dari tahun 1930 diabaikan. Ia mengeluh dalam sebuah surat kepada Prandtl tentang semua yang telah dilakukannya pada tahun 1931-1932 di Göttingen. Dia meminta Prandtl untuk mengoreksi pandangan yang salah ini dan memohon keadilan bagi Prandtl. Dia tidak puas hanya dengan pengakuan prioritasnya dengan mengacu pada publikasi akademis terkait dari tahun 1930, tetapi ingin direhabilitasi juga dalam volume yang akan datang di Ergebnis The Aerodynamischen Versuchsstand du Göttingen yang dianggap sebagai standar untuk praktisi. Lanjut. Item lain pada program kerja, Prandtl nyangkut timbulnya turbulensi. Apa yang akhirnya dikategorikan di bawah stabilitas hidrodinamika pada tahun 1920 dianggap sebagai masalah turbulensi. Sampai pada tahun 1929, mahasiswa doktoralnya Walter Tolmien mampu menurunkan dari pendekatan Sommerfeld diagram ketidakstabilan untuk aliran bidang khusus. Setelah penemuan ini, terjadi turbulensi menjadi subjek persaingan lain. Pada awal 1930-an, penelitian turbulensi Prandtl sendiri menjadi terfokus hampir secara eksklusif pada turbulensi yang berkembang penuh. Pada akhir tahun 1932, Prandtl dan Taylor merencanakan eksperimen hot wire untuk mengukur fluktuasi kecepatan turbulen. Taylor membidik spektrum turbulensi dengan mengukur korelasi antara kuantitas yang berfluktuasi. Dan Prandtl sama yakinnya dengan Anda bahwa dari studi korelasi tersebut serta antara arah dan besar fluktuasi. Yang untuknya kami telah menyiapkan pengaturan hot wire. Wawasan yang sangat penting tentang aliran turbulen dapat diperoleh. Puncak dari perkembangan ini dicapai pada tahun 1938 dengan makalah tentang spektrum turbulensi. Taylor menambahkan pada tahun ini sentuhan terakhir pada teori statistik turbulensi. Seperti yang dia beri judul serangkaian artikel pada tahun 1935 di Proceedings Royal Society di London. Kongres Internasional kelima untuk Mekanika Terapan diadakan di Universitas Harvard dan Institut Teknologi Massachusetts di Cambridge. Massachusetts dari 12 hingga 16 September 1938 didedikasikan untuk topik ini, sebuah simposium khusus yang diketuai oleh Prandtl. Upaya Prandtl untuk mengatasi turbulensi yang berkembang penuh pada tahun 1938 mengandung benih-benih untuk sebuah teori yang diterbitkan pada tahun 1945 bersama dengan kolaborator Carl Wegenhardt yang kemudian dianggap sebagai contoh awal pemodelan turbulensi. Next slide. Setelah Perang Dunia II, mekanika fluida bukan lagi disiplin yang hanya memiliki kepentingan teoritis di suatu sisi, atau sekumpulan rumus praktis tanpa landasan ilmiah. Di sisi lain, seperti
hidrodinamika versus hidrolik. Setengah abad sebelumnya. Mekanika fluida bisa menjadi ilmu dasar dan terapan dengan cara yang singkat dari satu ke yang lain. Pada Oktober 1945, Prandtl meminta J. Taylor untuk mendukung permintaan kepada Royal Society, di mana dia telah berubah sebagai anggota asing dengan harapan bahwa penelitian dasar di Kaiser Wilhelm Institute (EAVA) dengan penelitian yang berhubungan dengan perang benar-benar dibongkar dan dibebaskan dari larangan penelitian. Namun Taylor tidak menanggapi. Pada bulan Mei 1946, Dewan Sekutu menetapkan Pengadilan Penelitian Ilmiah dengan UU nomor 25 yang membatasi larangan penelitian dalam mekanika fluida pada penelitian dasar-dasar yang bersifat militer dan aerodinamika terapan dan hidrodinamika terapan. Prandtl yang berusia 70-an sekali lagi menyusun program penelitian untuk penyelidikan masa depan di institutnya. Kesehatan yang lemah dan ketidakpastian tentang orientasi institut di bawah penerusnya membuat sulit untuk merencanakan era baru. Namun demikian, turbulensi tetap menjadi fokus Institut Max Planck untuk mekanika fluida. Max Planck Institut für Strömungsforschung saat institut itu berganti nama. Topik lain menyangkut mekanika fluida meteorologi, bidang terakhir yang Prandtl berkontribusi dengan makalah penelitiannya sendiri. Jika tidak, ia menghabiskan di tahun-tahun terakhirnya dengan memperbarui Führer Deutsch die Strömungslehre-nya pada tahun 1948, muncul dengan terjemahan bahasa Inggris Essential of Fluid Dynamics, dan pada tahun 1952 dalam terjemahan Prancis Panduan Travel la Machine de Fluids. Buku ini menunjukkan seperti beberapa orang sejauh mana mekanika fluida telah berkembang menjadi ilmu serbaguna selama masa hidup Prandtl. Mungkin bisa dilanjut. Warisan Prandtl dilestarikan oleh institusi Göttingen yang merayakannya sebagai bapak pendiri mereka. Sejarah Max Planck Institute of Dynamics and Self-Organization terkait era dengan karya fisikawan terkenal Louis Prandtl. Institut itu memberi penghormatan pada permulanya. Perubahan nama pada tahun 2004 dari mekanika fluida menjadi dinamika dan organisasi mandiri mengisyaratkan orientasi penelitian yang meluas sejak tahun 1950-an. Mekanika fluida masih merupakan bagian penting di agendanya. Institut Göttingen dari pusat dirgantara Jerman yang muncul dari AFA yang dibongkar sejak 1950-an juga melacak asal-usulnya kembali ke Prandtl. Ludwig Prandtl saat ini dianggap sebagai salah satu bapak pendiri utama penelitian kedirgantaraan yang dilembagakan. DLR merayakannya pada tahun 2007, 100 tahun berdirinya MVA, yang nantinya akan menjadi Aerodynamic Virtualis AFA, Institute of Aerodynamic Testing, dan Louis Prandtl akan memimpin dari tahun 1907 hingga 1937. Ludwig Prandtl memegang jabatan ketua Dewan AFA dari tahun 1938 hingga 1945. Terakhir, namun tak kalah pentingnya, nama Prandtl memberikan modal simbolis untuk organisasi cendekiawan yang memberikan layanan luar biasa pada mekanika fluida. Deutsche Gesellschaft für Luft-
atau disingkat DGLR memberikan penghargaan Louis Prandtl Ring sejak tahun 1957 untuk karya luar biasa dalam ilmu penerbangan bersama-sama dengan Gesellschaft dengan GAM Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga setiap tahun mengundang seorang sarjana berprestasi untuk mempresentasikan Louis Prandtl Memorial Lecture. Pemenang seperti Theodore von Karman, Hugh Drain, Philip Savant, atau Kate Moffat menunjukkan bahwa penghargaan ini pantas diberikan tanpa memandang kebangsaan. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya kami akan membuka tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Jeremy. Ya, tadi kan dijelaskan secara singkat kan ada mengenai tentang airfoil ya kan. Nah, saya penasaran seperti apa sih sistem atau cara kerja dari airfoil itu sendiri. Sekian. Oke Jeremy, NIM kamu berapa ya? 051. Oke. Silakan Sehan. Ya, izin tanya. Tadi kan di PPT dikasih tahu kalau ada 2 wind tunnel itu open system dan closed system ya. Nah, bisa jelasin nggak dari 2 wind tunnel tuh menghasilkan apa? Makasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum itu saya izinkan saya menjawab pertanyaan dari Jeremy dengan NIM 051. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem atau cara kerja airfoil. Jadi cara kerja airfoil ini mirip seperti ada sayap burung. Sayap burung ini kan bentuknya nggak lurus kan, tapi melengkung. Nah, itu tuh disebut airfoil. Bentuk ini tuh ngakibatin udara di bagian atas sayap mengalir lebih cepat daripada di bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya burung itu mengepakkan sayap, maka udara akan mengalir ke bagian bawah sayap. Nah, kalau pada pesawat itu, ketika tekanan udara di bawah sayap pesawat lebih tinggi, pesawat itu akan bergerak ke atas.
Tetapi ketika tekanan udara di atas sayap pesawat lebih tinggi, maka pesawat akan bergerak turun. Sorry, kalau yang bergerak ke atas itu tadi, kalau misalnya tekanan udara di bawah sayap pesawat itu tinggi, seperti itu. Jadi intinya itu airfoil adalah menggunakan tekanan udara untuk membuat gaya angkat, seperti itu. Apakah sudah bisa menjawab? Terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Fat. Iya, tadi di presentasi di PPT-nya kayaknya ada yang buat saya tertarik tentang terowongan angin. Kayak tadi ini mirip-mirip sih sama Sehan ya, tanya tentang terowongan angin atau wind tunnel. Tapi untuk terowongan anginnya itu sebenarnya apa sih, dan kayak bisa dijelasin nggak untuk fungsinya atau ya penjelasan tentang terowongan anginnya itu sendiri. NIM 058. Terima kasih. Sama-sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rifat. Tadi apa? Terowongan angin itu apa? Terowongan angin ini ialah sebuah alat yang digunakan dalam penelitian aerodinamika untuk mempelajari efek dari udara yang bergerak melewati benda padat. Terowongan angin digunakan untuk mensimulasikan keadaan sebenarnya pada suatu benda yang berada dalam pengaruh gaya aerodinamika dalam bidang aeronautika, dan untuk menganalisis kinerja mekanika terbang, flight mekanik dari suatu benda terbang. Lalu terowongan udara banyak digunakan dalam pengujian berbagai kondisi benda dalam aliran udara seperti konstruksi gedung pencakar langit, dan desain alat transportasi. Apakah menjawab, Rifat? Itu maksudnya mendesain alat transportasi gimana ya penggunaan? Sebentar. Apa tadi lebih ke penggunaannya tadi untuk apa aja? Apa, Fat? Kurang jelas di... Untuk penggunaannya tadi apa aja? Penggunaannya itu pengujian berbagai kondisi benda dalam aliran udara seperti konstruksi gedung pencakar langit dan desain alat transportasi. Oke, boleh lah. Nanti saya cari sendiri juga bisa. Terima kasih. Iya. Sama tadi ada apa pertanyaan dari Sian itu apa yang dihasilkan dari dua jenis wind tunnel, yaitu open system dan closed system. Jadi baik wind tunnel open system maupun closed system sama-sama menghasilkan energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Tapi terdapat perbedaan, yaitu ketika aliran udara melewati T-section. Udara akan dibuang keluar ruangan, sedangkan pada closed system setelah melalui ruangan T-section, aliran udara tersebut masuk ke dalam diffuser, dan setelah melewati diffuser, maka kecepatan aliran udara akan menurun, dan setelah melewati diffuser, aliran udara tersebut belok diarahkan oleh sudut pengarah, lalu setelah beberapa jarak melewati terowongan, aliran udara tersebut kembali belok dan diarahkan oleh sudut pengarah, dan aliran udara tersebut tidak terbuang keluar lingkungan, melainkan dihisap kembali oleh fan. Sekian. Apakah menjawab? Oke, makasih Nan. Iya.
Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Ya, boleh Saudara Jeremy. Mungkin. Iya ya maaf ya saya bertanya lagi kan tadi juga dijelasin tentang namanya turbulensi ya kan. Nah, kenapa sih saat terjadi turbulensi itu ada goncangan gitu di pesawat? Ya itu aja sih pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Jeremy. Ya, mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Jeremy, yaitu mengapa terjadi goncangan saat pesawat melalui udara turbulensi. Hal ini terjadi karena udara yang lebih hangat
memiliki densitas yang lebih rendah dan akan naik ke atas lapisan udara yang suhunya lebih rendah atau dingin. Atau dalam kata lain, yang memiliki densitas yang lebih tinggi. Ketika arus udara ini menabrak pesawat, maka terjadilah guncangan atau turbulensi. Apakah sudah menjawab, Jeremy? Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Ya, kepada Ripat, dipersilakan. Ya, maaf nanya lagi, cuman boleh lihat slide kesimpulan nggak ya? Yang slide pertama kesimpulan. Ya, itu di paragraf pertama kan ngomongin tentang mekanika fluida bukan lagi disiplin yang memiliki kepentingan teoritis, dan mechanical fluida itu jadi ilmu dasar dan teknik terapan. Itu setelah dengan cara yang singkat tadi yang dari satu ke yang lain itu gimana ya? Atau mungkin bisa jelasin nggak teknik terapan dari mekanika fluida? Apa aja gitu. Baik, kami diskusikan terlebih dahulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Ripat.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riva Satrio. Jadi mekanika fluida ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari mekanika terapan yang berurusan dengan statika dan dinamika pada cairan dan gas. Nah, mekanika fluida ini esensial bagi calon insinyur seperti kita itu, karena dia tuh melibatkan atau prosesnya ini melibatkan aliran zat dalam fase cair dan gas. Fase cair atau gas, misalnya itu pada turbin angin, turbin air, pompa dan kompresor, pemanas dan pendingin bertenaga surya, dan sistem pembangkit listrik. Nah, untuk manfaat atau penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya ada pemanfaatan fluida statis pada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik ban sepeda, hidrometer, kapal laut, dan kapal selam. Kemudian kita tuh bisa juga mempelajari kekentalan fluida, menganalisis pembuatan dan simulasi alat transportasi, penerapan di bidang industri seperti research and development suatu alat, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, karena kita sudah mendapatkan 5 pertanyaan dan 5 pertanyaan tersebut sudah dijawab, kami dari kelompok 3 akan menutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.